Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami dari Bapelitbangda Kabupaten Cirebon sedang menggagas satu sesi diskusi dalam kemasan forum dialog pembangunan Kabupaten Cirebon. Dan pada pagi ini alhamdulillah kami kedatangan teman-teman dari Bapeda Jawa Barat dalam rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi program penanganan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Hadir di tengah-tengah kita Kang Supradi, SKM MAP, beliau adalah fungsional perencana Bapeda Provinsi Jawa Barat. Kemudian Kang Ardiansah, selamat pagi Kang Supradi dan Kang Ardiansah. Ini tenaga teknis Bapeda Provinsi Jawa Barat. Kemudian Mbak Rizky Anisah Solihat, AMD IP, ini pengelola program kegiatan Bapeda Jawa Barat. Kemudian Kang Anwar Juniansah, SSI, fungsional surveyor pemetaan Bapeda Jawa Barat. Dan terakhir Mbak Ira Nuria, AMD, ini tenaga teknis Bapeda Jawa Barat. Selamat datang teman-teman Jawa Barat, apa kabarnya? Alhamdulillah sudah hadir di Cirebon. Cirebon memang bagian dari Jawa Barat yang memiliki angka kemiskinan tinggi nih Kang Supardi dan teman-teman. Kemiskinan ekstrim kami tempo hari disorot oleh KPK kaitan dengan pola penganggaran. Alhamdulillah sudah kami komunikasikan dengan Jakarta dan terima kasih nih teman-teman Jawa Barat sudah hadir di sini dalam rangka membantu kami untuk menyelesaikan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Cirebon. Dari data yang ada di kami, kemiskinan yang ada di Kabupaten Cirebon kisaran 12,01% untuk yang kemiskinan biasa. Sekarang tuh ada kemiskinan biasa, ada yang ekstrim Kang. Jadi nggak tahu nih nomenklaturnya dipisah-pisah begini nih mungkin kita bicara prioritas kali ya. Kemudian kemiskinan ekstrim di angka 3,7. Hadir juga di samping saya nih Pak Agung Gumilang, beliau Sekretaris Bapelitbangda Kabupaten Cirebon. Kemudian Ibu Eva, beliau di Subkor yang menangani program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Rasanya tidak indah kalau kita tidak meminta testimoni dari teman-teman Jawa Barat nih. Mangga Kang Supradi dan teman-teman memberikan satu testimoni tentang dinamika yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya untuk penanganan kemiskinan yang ada. Monggo Kang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bapeda Provinsi Jawa Barat kebetulan sebagai fungsional perencana. Pada hari ini kami beserta rombongan melakukan MONEF terkait program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Kita tahu bahwa Kabupaten Cirebon tadi sudah disampaikan Pak Kepala Bapelitbangda tahun 2022 itu kemiskinan di Cirebon sebesar 12,01. Itu artinya kemiskinan di Kabupaten Cirebon cukup tinggi. Dan ini tentunya memerlukan suatu effort yang maksimal PR buat kita semua. Karena penanganan kemiskinan itu merupakan suatu yang melibatkan multisektor ya. Semua sektor harus bergerak, koordinasi antara berbagai pihak harus tetap dijalankan. Saya kira di Kabupaten Cirebon itu cukup bagus koordinasi. Saya pas datang di sini ternyata sudah kumpul walaupun di ruangan yang informal itu sudah berkumpul membicarakan suatu permasalahan yang bagus. Itu artinya bahwa dalam membahas suatu permasalahan pembangunan itu tidak harus dilakukan secara formal gitu. Informal dilakukan dalam suatu tempat yang semestinya ini buat ngobrol biasa, tapi tadi saya pas datang itu malah membahas suatu permasalahan pembangunan, itu suatu yang bagus gitu. Jadi pembahasan itu tidak harus secara formal, tapi informal juga kita harus tetap dilaksanakan dimanapun dan dimanapun dengan siapapun gitu. Itu hal yang bagus. Saya kira program di Kabupaten Cirebon dalam rangka penanggulangan kemiskinan cukup bagus, koordinasi sudah cukup bagus. Cuma memang perlu ditingkatkan supaya bagaimana pensasaran Pak Kaban. Saat ini pensasaran Kabupaten Cirebon terkait data kemiskinan di TKS, sekarang ada kemiskinan ekstrim yang menggunakan data P3KE itu
di Cirebon masih banyak data-data yang belum valid, belum padan dengan DTKS. Itu menjadi karena kalau data sudah valid, pemberian bantuan tepat sasaran nanti penanganan kemiskinan akan lebih mudah ditangani. Saya kira dengan data P3K itu di situ ada data yang by name by address ya. Itu nanti bisa dicari masyarakat mana siapa yang memang perlu membutuhkan bantuan dan masuk di dalam kategori miskin itu bisa benar-benar disasar dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Mungkin itu sih Pak Kaban sedikit intinya bahwa saya melihat lingkungan Bapeda cukup kondusif, koordinasi antar SKPD, koordinasi dengan lintas bidang juga cukup bagus. Jadi mohon diteruskan dan ditingkatkan terus, Bapak Kaban. Terima kasih. Baik, makasih Kang Pradi. Kang Anwar, ini kan bagian pemetaan nih. Kira-kira Cirebon harus ngapain nih dari sisi fungsi pemetaan kemiskinan? Monggo, Kang Anwar. Ya, terima kasih dari Pak Kaban Bapelitbangda Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan Anwar Juniansah sebagai fungsional surveyor pemetaan dari Bapeda Provinsi Jawa Barat. Kalau berkaitan dengan aspek spasial ya Pak, mungkin sekarang kan sudah ada data P3KE yang di sana tuh sudah memuat by name, by address, alamat sebenarnya sudah detail gitu. Jadi kita bisa mengunjungi secara langsung di mana CPCL itu untuk dilakukan intervensi itu ada gitu secara langsung. Nah mungkin secara spasial perlu dikuatkan kembali saja Pak. Kita bisa manfaatkan dengan baik data P3KE yang sudah ada untuk dapat dianalisis kembali dari desil 1 sampai desil 4 intervensi terbaik yang perlu untuk dilakukan melalui data P3KE itu. Cukup Pak, mungkin sekian. Terima kasih. Ya, makasih Kang Anwar. Ada ya pola itu ya, pola spasial ya. Ya, bisa Pak, bisa dilihat dari analisis pola spasial. Mungkin nanti munculnya bisa sampai tingkat desa ya, desa mana yang memiliki kemiskinan yang cukup tinggi. Kita bisa lihat juga digabungkan dengan data lain, misal data-data fisiografi, data-data demografi lain. Nah, di situ mungkin bisa terlihat nanti apa sih yang sebenarnya menyebabkan kemiskinan di daerah itu tinggi. Seperti kalau dari spasial mungkin bisa dilakukan analisis seperti itu nanti ke depannya. Yeah. Wah keren nih Pak Agung. Nanti sebelum Pak Agung menyampaikan tanggapan, saya pengen tanggapan dari Mbak Rizky ini. Beliau pengelola program dan kegiatan Bapeda Jawa Barat. Kami ingin mendapatkan masukan kaitan dengan bagaimana sinkronisasi program penanganan kemiskinan. Kolaborasinya harusnya seperti apa gitu yang dimandatkan oleh Jawa Barat kepada Cirebon. Mangga Mbak Rizky. Iya, terima kasih Pak Kaban. Sebelumnya memang saya pengelola program dan kegiatan dan kebetulan mitra yang saya pegang adalah sektor pemuda dan olahraga. Nah, kalau melihat di sini di profil Kepala Keluarga Desa 1 Kabupaten Cirebon, berdasarkan hasil pemutahiran data P3KE, 90,47% itu berada di usia produktif. Nah, usia pemuda sendiri kan dari 15 hingga 30 tahun. Kalau usia produktif kan 15 hingga 64 tahun. Seenggaknya itu kan ada korelasi ya Pak ya. Jadi bisa mungkin usia pemuda itu juga bisa diberdayakan. Kan kalau melihat dari program dan kegiatan sesuai nomenklatur juga di kepemudaan juga sudah ada yang bisa mengacu untuk penanggulangan kemiskinan seperti ada program wirausaha pemuda. Itu mungkin bisa juga itu untuk diberdayakan untuk digunakan program tersebut karena kalau melihat juga kondisi ketenaga kerjaan di yang Kabupaten Cirebon itu ada 8.185 yang wira swasta. Mungkin nanti itu bisa dicari korelasinya antara pekerja yang di 8.185 yang di data P3KE ini, apakah ada yang usia pemuda? Nanti mungkin jika ada yang usia pemuda, maka itu akan diintervensi, nanti bisa diintervensi melalui program kepemudaan itu. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Wah, menarik ini. Ternyata Mbak Rizky punya data banyak nih yang harus kita minta nih Pak Agung. Pak Agung, menarik dua
ada apa tim dari Bapeda Jawa Barat, ada spasial, ada urusan pemuda nih. Mangga Pak Agung tanggapan untuk apa namanya saran dari Kang Anwar dan Mbak Rizky, silakan. Makasih Pak Kaban, ini luar biasa nih teman-teman dari provinsi itu terlihat sekali kesiapan untuk melakukan monitoring evaluasi ke Kabupaten Cirebon. Makasih Pak masukan sarannya. Saya tertarik tadi bahwa sebetulnya penanganan kemiskinan saya rekam barusan mungkin bisa dilakukan pendekatannya dua tadi ya. Ada yang sifatnya tadi mungkin secara ekonominya, tapi juga ada yang secara sosialnya. Kalau Pak Kabandri sampaikan dari 27 kabupaten kota ini kelihatannya Kabupaten Cirebon tuh masih bertengger di klasmen 5 papan bawah kemiskinan daerah, betul ya? Oke. Cukup tinggi gitu. Nah, tentu 27 kabupaten kota itu kan punya kekhasan masing-masing gitu. Dari sisi sosial masyarakatnya, wilayah, penduduk dan seterusnya. Mungkin kami bisa minta pandangan yang sebetulnya kalau Cirebon tuh keunikannya apa yang akan nanti mempengaruhi intervensinya tentunya. Baik tadi dari sisi sosial dan ekonomi. Satu contoh misalnya, kalau dari sisi ekonomi tentu kemiskinan ekstrim yang 3,7% ataupun yang kemiskinan reguler 12,01 itu adalah masalah angka ya yang memang di bawah garis kemiskinan daerah gitu. Karena kaitan dengan kemampuan ekonomi itu tentu apa nih intervensi yang bisa kalau kata orang kami itu cespleng gitu. Kalau dokter itu mendiagnosis orang tuh, oh iya Anda itu sakit ini gitu, pusing-pusing kasih aspirin gitu. Nah, kemiskinan tipe yang di Cirebon itu dengan yang tadi yang by desainnya ekonomi itu apa ininya gitu. Nah, yang kedua tuh yang soal sosial. Kalau saya tanya Pak Kaban mau nggak sih jadi orang miskin? Tentu jawabannya sudah bisa kita pastikan, ya jangan gitu. Tapi ternyata tidak semuanya orang atau entitas itu menanggapi bahwa menjadi miskin itu ternyata itu jadi rame karena itu bisa punya potensi untuk mendapatkan bantuan. Catchy itu, isu ini catchy, betul ya? Nah, dari sisi sosial itu untuk menangani hal seperti itu, mungkin Jawa Barat punya formula khusus gitu. Gimana caranya meningkatkan pendapatan ekonomi yang jitu tadi dan memperbaiki mentalitas orang gitu, baik di sisi masyarakat juga dari sisi administratur pemerintahnya. Ini sangat penting ke depan karena kayaknya itu yang perlu disasar nanti ke depan. Selain soal-soal spasial, data gitu. Kayaknya harusnya kita udah mulai berhenti di data gitu. Tapi udah mulai to the point ke aksi yang konkret tuh nyasar ke siapa. Mungkin itu Pak Subari. Pak Agung ini kayaknya ngajak ngegas nih Mbak Rizky. Sampai kayaknya susah deh jawabnya. Harus membuka laptop nih. Tapi enggak apa-apa deh. Ini ya. Kita tidak hanya bicara, tetapi juga kita harus berpikir dan beraksi. Tadi Pak Agung minta itulah. Kang Ardiansah, barangkali ada sumbangsih tanggapan deh buat Cirebon. Dipersilakan, monggo. Ya baik, terima kasih Pak Kaban atas kesempatannya. Ya mungkin kalau dari saya Pak, memang yang karena untuk sasaran program itu kan harus intervensinya harus jelas gitu Pak. Nah, ya Pak, yang krusial saat ini mungkin masih soal data Pak. Jadi dari Bapeda mungkin butuh koordinasi lebih lanjut lagi terkait
dengan para wali data Pak, misalkan dari Dukcapilnya itu karena untuk sasaran itu kan bantuan itu kan butuh NIK Pak. Nah sedangkan di data P3KE sendiri masih banyak rumah kepala keluarga yang belum berNIK. Nah itu mungkin bisa disinergikan gitu dengan Dinas Dukcapil untuk mempercepat pendataan bagi kepala keluarga yang belum berNIK. Nah, sedangkan untuk di Dinsos mereka kan punya data penerima bantuan sosial. Misalkan yang dari pusat itu data PKH, data BPNT. Nah, dari situ mungkin setelah Kabupaten Cirebon ini Bapeda Kabupaten Cirebon memiliki data P3KE, mungkin bisa sinkronkan gitu Pak antar data tersebut agar terlihat gitu irisannya mana yang keluarga yang belum menerima bantuan sama sekali. Nah itu mungkin bisa dijadikan prioritas penanganan kemiskinan ekstrim. Ya mungkin itu Pak dari saya. Mas Ardian, kalau untuk Kabupaten Cirebon sendiri kan memang di kemiskinan ekstrim kita di angka 3,7%. Pada tanggal 14 September kemarin kita memang mengadakan rakor ini dengan mengundang dari Kementerian PMK-nya itu, Kemenko PMK-nya juga, dan saran dari beliau dari Kemenko PMK ini bahwa pensasaran kemiskinan ekstrim itu datanya diambil dari desil 1 tapi persentil 1 sampai dengan 5 gitu, dan itu sudah kami laksanakan, sudah kami sisir itu datanya bersama dengan Dinsos, datanya pun sudah ada, by name by address-nya sudah ada, dan kebetulan sekali kemarin juga kita habis melaksanakan Monef TKPKD bersama Ibu Wakil Bupati yang lokasinya di Kecamatan Lemah Abang, dan untuk data P3KE yang 3,7 desil 1 persentil 1 sampai 5 memang di situ diutamakan juga kita dengan keluarga resiko stunting ya Pak gitu. Jadi ketika kita menangani kemiskinan ya stuntingnya juga terselesaikan begitu, dan memang kan amanat Presiden juga kan tahun 2024 itu kan harus new zero stunting gitu ya, dan kemiskinan ekstrim harusnya 0%, tapi nggak tahu juga nih Kabupaten Cirebon bagaimana gitu kan. Ya mudah-mudahan bisalah berkurang seperti itu. Terima kasih Pak Kabak. Terima kasih Mbak Eva. Bapak Ibu sekalian, karena waktu terbatas ya, nanti sebelum saya simpulkan nih Kang Supradi, mohon dong closing statementnya kaitan dengan Cirebon penanganan kemiskinan. Monggo Kang. Ya, terima kasih Pak Kaban. Berdasarkan data P3KE di Kabupaten Cirebon ada beberapa kecamatan yang memang tinggi ya, termasuk di wilayah di Greget ya, Greget sama di Lemah Abang ya. Sorry ya. Di Kecamatan Greget ada 9.300 ya. Di Kecamatan Depok ada 3.200. Di Kecamatan Lemah Abang ada 2.600. Ini tentunya inilah daerah yang memang kantong kemiskinan tinggi ya. Itu berarti kan disparitas antar wilayah di kecamatan juga cukup tinggi. Ini yang memang, dan yang saya garis bawahi juga di wilayah di mana Pak Bupati tinggal juga cukup tinggi, ada sekitar 2.100 ya di Duku Puntang ya. Ya, itu Kecamatan Duku Puntang ada 2.154. Kecamatan Sumber ya, itu ada 2.000 lebih. Dan inilah mungkin dari kami supaya di mana kantong kemiskinan di tiap kecamatan yang memang tinggi menjadi suatu fokus utama gitu. Dan tadi yang benar tentang stunting memang beririsan ternyata. Ada memang di sini juga ada data terkait bahwa ada di kecamatan yang memang stuntingnya tinggi, risiko stunting Bu ya. Keluarga berisiko stunting itu termasuk di Greget ada 19%. Itu berarti kan untuk penanganan kemiskinan itu bisa dicari kan.
ada 19% itu siapa saja sih? Mana saja itu pasti. Kan di sini sudah kita udah coba olah. Di Depok ada 33% Pak Kaban. Di Lemah Abang ada 35% keluarga yang risiko stunting. Jadi memang antara kemiskinan dengan stunting sangat beririsan itu. Jadi dengan data P3KE karena di sini sudah ada by name by address-nya bisa dicari, bisa dilacak. Ada wilayahnya, ada nama-namanya, nanti kita koordinasikan dengan tingkat kecamatan, tingkat desa supaya itu benar-benar difokuskan sebagai yang memang perlu diintervensi dengan program kegiatan. Mungkin Pak Kaban, terima kasih. Terima kasih Kang Supradi. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mendengar tanggapan atau arahan, saran dari tim Jawa Barat, Pak Agung, Mbak Eva. Kita punya tugas berat ini. Kita tidak hanya menurunkan angka-angka kemiskinan, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Cirebon itu memang secara real beranjak dari kehidupan miskin. Beranjak menjadi warga yang hidup layak seperti lainnya, seperti kita-kita. Kira-kira gitu ya Pak Agung ya. Jadi PR kita semua nih di Cirebon, tadi Kang Anwar sudah menyampaikan tentang spasial. Jadi kewilayahan juga kita harus petakan ulang. Kemudian Mbak Rizky sudah bicara sektoral ini, tadi kepemudaan khusus. Wong Nom Cirebon kalau bicaranya ada KNPI, ada Karang Taruna, ada GP Ansor gitu. Saya pikir Cirebon akan beres sebetulnya sih kalau kita bisa merangkul teman-teman muda ini. Terima kasih Kang Supradi dan teman-teman. Mudah-mudahan Cirebon akan segera bergegas menjadi daerah yang tidak miskin lagi. Sebagai penutup, mohon dukungan dari semua pihak bahwa kita akan menguatkan sinergitas dan koordinasi yang baik dengan berbagi peran pada setiap sektor. Mohon maaf, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.